Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Muhammad Andri Rusyidi dari kelompok A10 dengan NIM G00231009 akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Oke, seperti yang kita ketahui di dalam tubuh kita itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, salah satunya adalah bagian organa digestivus atau organ pencernaan. Nah, organ pencernaan itu juga sendiri dibagi menjadi dua, yaitu traktus digestivus superior dan traktus digestivus inferior. Nah, di traktus digestivus inferior atau di saluran pencernaan bagian bawah paling bawah dari tubuh kita ada bagian yang dinamakan rektum dan anus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rektum dan anus. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang rektum. Rektum itu apa sih? Rektum itu adalah bagian terakhir dari kolon atau usus besar bahasa awamnya yang itu menjadi tempat penampungan untuk feses. Jadi sebelum keluar melalui anus itu feses itu bisa ditampung di rektum. Nah, rektum sendiri ada beberapa bagian. Untuk sisi luarnya ada flexura sacralis. Nah, ini flexura atau lengkungan yang dibentuk oleh struktur di luarnya yaitu os sacrum. Jadi dinamakan os flexura sacralis. Flexura sacralis. Lalu untuk di bagian dalamnya, kita akan berpindah ke beberapa slide berikutnya. Untuk bagian dalamnya, itu ada yang namanya ini, plica transversa recti, plica transversalis recti, atau yang dinamakan plica transversalis recti Houston. Lalu untuk di bagian transisi antara rektum dan anus terdapat yang namanya linea anorectalis atau anorectal junction. Ini yang garis-garis ini adalah linea anorectalis. Oke, kita kembali. Lalu ini di bagian luar jika dilihat ada namanya tunica muscularis atau kumpulan dari musculus yang dia itu stratumnya atau uh, strukturnya itu longitudinal atau membujur. Nah, ini di bagian luarnya ada peritoneum parietal, dia masih berdekatan, dan juga excavation recto vesicales. Itu untuk rectum proprium. Lalu untuk anatomi dari kanalis analis. Nah, ini analis adalah bagian terakhir dari intestinum crassum dan terletak di dalam pelvis minor. Ini adalah gambarannya. Tadi rectum ini sebagai tempat penyimpanan tinja atau feses, sedangkan anal itu untuk mengeluarkan. Tuh. Ini ada segmen-segmen dari anus itu sendiri. Ada zona kolumnaris. Yang ini tadi juga ada linea anorektal. Ada pepten analis. Nah, bentar. Zona kolumnaris tadi terbentuk dari corpus cavernosum, epitel kolumner atau kuboid. Jadi di sini epitelnya itu kolumner atau kuboid. Kalau kita lihat dari gambaran histologi nanti kan sangat terlihat transisinya dari rektum ke analnya. Lalu ada pektin analis. Nah, ini epithelium squamous kompleks non konifikasi.
yang menimbulkan zona alba. Nah, nanti kan antara zona kolumnalis dan background analis ini eh, terlihat transisinya di penam, apa itu preparat histologis. Dan ini nanti keluar. Kok keluar? Ini nanti terlihat. Lalu ada zona kutanea yaitu kulit eksternal yang dibatasi oleh linea anokutanea. Ada beberapa ini yang namanya zona hemoroidalis. Ini tempat sering terjadinya benjolan atau hemoroid. Tuh. Ini sumbernya dari Sobota, edisi ke-24 juga dari Sobota. Lalu ada struktur permukaan kanalis analis. Struktur permukaannya ini kolumna rectalis atau analis Morgagni. Nih yang bentuknya itu kolom, berarti dia itu kayak pilar-pilar, kolom-kolom 10 sampai 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Jadi dia melipat-lipat, jadi disebutnya kolom tadi. Lalu ada yang B, valvula analis, menghubungkan tiap dua kolom pada bagian caudal, bagian bawah. Ini tadi kan putih-putih, ini linea alba tadi, atau linea pectinata. Lalu ada C, sinus analis, ini di bagian atas. Ini cekungan di antara valvula analis. Lalu kita lanjutkan. Ada otot-otot di kanalis analis. Ya, kita mulai dari otot polos. Nah, otot polos itu sendiri ada musculus sphincter ani internus dan musculus corrugator ani. Yang otot polos itu di bagian yang superfisi ya. Di bagian yang profunda. Sementara untuk yang musculus yang skelet atau skelet ada musculus sphincter ani externus. Yang itu dia itu sphincter seperti sphincter biasa yaitu katup. Ini musculus sphincter ani internus. Maaf, tadi ini juga termasuk sphincter ani internus. Ini. Lalu ini yang musculus sphincter ani externus. Jadi bagian luar. Kalau corrugator ani yang tadi ini, corrugator ani. Lalu musculus puborektal. Bagian dari musculus levator ani. Puborektal ini di dalam, tapi dia otoskelet. Bagian dari musculus levator ani. Ini juga bersumber dari Sopot. Lalu untuk neurovaskularisasi dari rektum dan anus itu sendiri. Nah, untuk arterinya, dia kan ada dua arteri besar ini. Cabang dari arteri mesenterika inferior, yaitu arteri rectalis. Dari aorta abdominalis. Dia itu bercabang menjadi arteri mesenterika inferior. Nah, itu dia memvaskularisasi bagian rektum dan anus. Lalu di anus sendiri ada juga dari cabang besar dari aorta abdominalis bercabang ke musculus musculus bercabang ke arteri rectalis superior dan bercabang dari cabang dari arteri iliaca interna, lalu membuat bercabang lagi menjadi arteri rectalis superior media. Ini untuk yang
iliaca interna. Lalu untuk dari mesenterica superior, dia itu cabangnya nanti menjadi arteri rectalis superior yang memvaskularisasi dari rektal itu sendiri. Sementara yang arteri rectalis media dan inferior itu cabang dari arteri iliaca interna. Nah, untuk inervasinya itu sendiri, untuk yang simpatis dari nervus planolumbalis, sementara yang parasimpatis dari nervus splanchii pelvici atau nervi erigentes. Ini sumbernya dari Netter. Nah, untuk venanya sendiri, ada vena rectalis superior yang beranastomosis dengan vena rectalis media and inferior yang akan bermuara menjadi vena porta. Ini jadi salah satu anastomosis dari vena porta. Ini vena mesenterica inferior bercabang menjadi rectalis superior. Kalau yang ini vena iliaca externa bercabang jadi iliaca interna. Lalu salah satunya menjadi vena rectalis media dan juga vena rectalis inferior. Itu untuk venanya sendiri. Nah, inervasinya masih sama, simpatis nervus planolumbalis dan parasimpatis nervus planici pelvici atau nervi erigentes. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk eh, presentasi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.